Kali ini kita akan membahas tentang materi PBO, ya, materinya tentang GUI. Kemarin saya telah menjelaskan pengantar GUI yang sudah saya berikan tugas. Nah, oleh karena itu saya akan sedikit bahas tentang tugas GUI yang sudah saya berikan minggu kemarin. Nah, di mana di sini ada assignment, ya, assignment 1. Soal yang pertama, bagaimana membuat tulisan. Tadinya tulisannya ada di samping, sekarang tulisan ada di bawah. Ya. Nah, caranya, ya, kita mengubah konstruktor dari JLabel. Jadi JLabel, ya, kemarin itu sudah saya berikan di mana ada set vertical, set position, ya, set position, ya, di mana di sini image 1 kita isi dengan gambar, ya. Lalu gambar 1 ini adalah label, di mana gambar 1 ini menggunakan konstruktor berisi string tulisan dan image. Nah, 0 ini adalah letak atau posisi di mana tulisan itu berada. Dengan set font ini digunakan untuk mengubah jenis image, ya, untuk mengubah jenis image. Terus di sini set foreground ini untuk mengubah fontnya menjadi warnanya kuning. Lalu di sini untuk mengubah posisi image dan mengubah tulisan agar bisa di bawah, kalian bisa gunakan set vertical text position JLabel.bottom. Jadi kan di bawah tulisannya JLabelnya ada di bawah, dan set horizontal text position JLabel.center. Jadi teksnya berada di bawah tengah, ya. Lalu setelah kita set posisinya, posisi teksnya, lalu kita ada konten area. Jadi konten area kita tempeli dengan label gambar 1. Lalu yang kedua yaitu mengubah frame. Ya, jadi untuk mengubah frame sama kita menggunakan image icon, ya, image icon. Lalu kita gunakan set icon frame. Dengan menggunakan set icon frame seperti ini, otomatis nanti ikonnya akan berubah, ya, seperti ini. Jadi icon yang ada di sini dan ada ini menggunakan JFrame icon ini untuk mengubah JFrame icon. Nah, next saya akan jelaskan tentang GUI part 2. Kemarin part pertama, ini yang part kedua menggunakan komponen swing. Nah, saya akan review sedikit tentang anatomi GUI application. Jadi secara struktur internalnya, sebuah GUI itu terdiri dari JFrame. JFrame, ya, sebagai dasarnya. Lalu dari JFrame nanti ada JFrame ini sebagai kontainer. Ya, kemarin ada content pane, yaitu, ya, content pane, terus ditempel sama JPanel. Nah, di atas JPanel nanti kita bisa tempel komponennya bisa JButton, JLabel, dan lain sebagainya. Nah, ini gambarannya. Jadi ini strukturnya seperti ini. Ini kalau dilihat ini seperti tumpukan, ya, seperti tumpukan. Jadi yang paling bawah JFrame, di atasnya JPanel. Sebelumnya ada content pane, ya, content pane, terus ada JPanel, terus ada JButton, JLabel ini sebagai komponen di atas JPanel. Ini tumpukan, seperti tumpukan. Nah, kemarin saya juga sudah jelaskan macam-macam kontainer. Jadi top level kontainer itu ada JFrame, JDialog, JApplet. Tapi ini nanti, ya, nanti akan kita bahas. Yang kita bahas dulu adalah JFrame. Lalu ada juga layout komponen. Jadi untuk yang bertanggung jawab untuk mengatur layout yaitu JPanel dan content panes. Content panes itu ada di AWT, JPanel ada di swing, JFrame juga ada di swing. Nah, pertama adalah JPanel.
Jadi kalau kemarin kita sudah coba tentang JFrame, JPanel. Di JPanel itu kelas yang menyediakan wadah untuk keperluan umum, untuk komponen ringan, seperti basic komponen. Basic komponen ya button, label, dan lain sebagainya. Secara default, nah, panel punya layout. Jadi, kemarin itu waktu kita nambah slide itu ada nambah dua komponen, ya, ada dua komponen ditempelkan pada sebuah kontainer yang nempel hanya ada satu, ya. Karena apa? Kontainer itu tidak punya default layout, jadi no layout. Nah, kalau kita tempelkan panel pada kontainer, selanjutnya panel ditempeli komponen, maka panel bisa ditempeli banyak komponen. Ya, nanti akan saya jelaskan di contohnya. Jadi di sini untuk membuat panel caranya gimana? JPanel, panel. Jadi panel ini nama objeknya terserah bisa diganti new JPanel. Ini instansiasi JPanel, membuat JPanel. Nah, terus berikutnya kita juga bisa menyeting layout yang lain by default flow layout ya. Kalau di sini kita menggunakan contoh border layout dan bisa menggunakan layout yang lain. Nah, penjelasan tentang layout akan saya jelaskan pada materi berikutnya. Nah, terus dalam panel itu ada beberapa metode yang penting, ya, yaitu metode add. Ya, metode add itu fungsinya untuk menempelkan. Jadi menempelkan komponen pada panel itu menggunakan metode add. Panel.add nama komponennya apa? Nama komponen yang lain. Atau menggunakan border layout. Ini khusus untuk border layout. Nah, terus saya review lagi tentang basic komponen dari swing. Ada JButton, ada JCheckbox, ada JList, ada combo box, ada spinner, ada JRadio button, ada JTextField, ada JSlider, ada password field, dan ada juga JMenu. Nah, nanti di dalam slide ini yang akan saya share di Kulino, ya, kalian bisa lengkapi kode-kode implementasi swing komponen dari JButton sampai scrollpin, bahkan sampai dengan JMenu, hingga dapat dijalankan dan hasilnya semirip mungkin dengan contoh. Semua kode harus terdiri dari konstruktor, itu untuk setting frame, metode set content untuk mempersiapkan content frame, dan metode make layout untuk menempelkan komponen pada layout, dan main method untuk instansiasi frame. Nah, ini nanti bisa kalian coba sendiri di rumah, tidak usah semua, tidak apa-apa jika memang kucing ya, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Nah, next ya, di sini penjelasan tentang JButton. Jadi JButton itu adalah komponen. Nah, by default JButton itu punya beberapa macam konstruktor. Ya, ada no parameter ya. Ada yang pakai action, ada yang pakai icon, ada yang pakai string, ada yang pakai string dan icon. Jadi konstruktornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 konstruktor. Nah, cara membuatnya gimana? Nah, di sini ada contohnya. Nah, coding ini tidak lengkap ya, ada line 1 dan line 2. Line 1 dan line 2 kira-kira isinya apa? Import ya, jadi import Java Swing dan Java AWP. Nah, kelas JButton demo extend JFrame dan seterusnya. Nanti ya di sini akan saya tampilkan. Nah, ini kamu simpan dalam bentuk file JButton demo.java, sesuaikan dengan nama kelas. Di sini ada variabel instan, tombol 1, 2, 3, 4, tipenya JButton. Terus ada image 1, tipenya image icon. Panelku, panel. Dan konten area dengan tipenya container. Di sini ada konstruktor. Nah, konstruktor ini digunakan untuk setting frame. Di sini ada set title, ada image icon, ya. Terus di sini ada set icon image. Tadi untuk apa?
setting image ya. Default close operation ini jadi kalau di close dia close ya. Terus di sini jangan lupa set konten dipanggil, make layout dipanggil ya. Baru diakhiri dengan fungsi pack. Jadi pack-nya jangan kebalik. Kalau pack-nya kamu taruh di line 12 atau line 3 di atas set konten dan make layout, maka tampilannya akan berubah. Nah, isinya tidak terlihat. Jadi pack itu fungsinya agar tampilan kontennya itu fit, ya, kontennya itu di-fitkan. Nah, pada saat di frame itu di open terus di itu di-fitkan, padahal kontennya belum ada, kamu isi konten. Nah, ini nanti tidak kelihatan. Nah, ini fungsi pack. Terus di situ ada set location relative to null. Ini fungsinya agar bisa tampil di tengah. Ya, frame bisa tampil di tengah, dan jangan lupa set visible true itu harus wajib dituliskan. Mungkin di sini akan saya lanjutkan pada source code saja. Nah, ini contoh source code-nya ya. Ini line 1, line 2 import, jangan lupa ya, ada set konten di sini ya. Set konten sama make layout yang dipanggil mana dulu? Set konten dulu. Di set konten dipanggil dulu. Jangan sampai ini nanti boleh kamu coba bolak-balik ya. Ini boleh dicoba bolak-balik. Kalau ini dilakukan seperti ini, dipindah ke sini error enggak? Harusnya error ya. Karena apa? Belum di deklarasi. Ini kan setting konten untuk deklarasi. Fungsi ini untuk deklarasi ya. Deklarasi dulu di sini ya. Ya maksud saya bukan deklarasi tapi implementasi ya. Implementasi dulu di sini karena deklarasinya di sini. Deklarasi terus di sini diimplementasikan, dibuat sudah jadi. Setelah jadi, nah, setelah jadi panel satunya ditempelkan. NL1 button 1 ditempelkan ke panel 1, button 2 tempelkan ke panel 1, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah C. Ini tadi ya, kalau di slide namanya content area, ini saya ubah menjadi C biar pendek. C sama dengan get content seperti ini. Lalu di main method tinggal JButton demo, my frame JButton demo. Nah, ini kalau saya jalankan ya, saya compile, hasilnya seperti ini ya. Kalau pada contoh kode yang kemarin itu segini banyak tidak mau ya, add komponen segini banyak tidak mau karena dia di-add pada konten pane. Nah, coba kalau ini saya tutup ya, terus ini saya add button 1, terus di sini saya add lagi button 2, contoh 2 aja, terus kita compile ulang. Nah, terus di sini, nah, yang muncul hanya 1. Kenapa? Karena kontainer tidak punya layout. Walaupun di sini kita add 2 ya, kita add 2, tapi di sini munculnya 1 karena apa? Kontainer tidak punya layout. Yang punya layout adalah panel. Nah, bagaimana kalau saya ingin ngasih layout pada kontainer? Bisa enggak? Bisa. Silahkan nanti kamu bisa coba otak-atik coding ini ya. Tapi sebelum otak-atik, kamu contek aja dulu, jangan diotak-atik dulu. Contek sampai berhasil, setelah berhasil nyontek, baru kamu otak-atik. Ya, mungkin seperti itu. Ya, silahkan nanti coba seluruh code yang ada di slide bisa kamu uji coba untuk belajar di rumah. Mungkin seperti itu. Terima kasih.